أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya, sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Quran, bagaimana isi dari kandungan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu secara garis besar terbagi kepada dua, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat-ayat yang jelas langsung bisa dipahami oleh si pembaca. Sedangkan ayat-ayat muhkamat itulah adalah ayat-ayat yang hanya Allah sendiri yang mengetahui apa maksud dari ayat muhkamat tersebut. Contoh tentang kiamat, tentang ruh, itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengetahui kapan kiamat, bagaimana keadaan ruh. Maka ketika di Quran itu salah satu dalam surah Al-Isra ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana tentang ruh, Nabi Muhammad menjawab, "Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi." Perkara ruh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhanku, kata Nabi Muhammad. Kemudian di ayat sebelumnya juga tentang bagaimana proses penciptaan manusia dari rahim ibu. Kemudian bahwa Allah mengurus kehidupan manusia itu dengan sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum, bukan sekedar di luarnya saja ketika manusia sudah dilahirkan, akan tetapi Allah mengurus atau mengatur kehidupan manusia ketika manusia itu dalam kandungan. Alhamdulillah ibu semuanya, kita masuki ayat yang ke-10. Ini cerita tentang ancaman Allah kepada orang-orang kafir. Kita baca sama-sama ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi ibu semuanya, di dalam kehidupan ini terkadang ada orang yang bisa nyaman hidupnya atau harta itu bisa menolong kehidupan seseorang. Contoh, ketika ada orang susah dibantu dengan harta, maka orang itu tertolong. Bukan sekedar orang itu tertolong saja, tapi yang menolong juga akan tertolong. Diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dapat menolong, yaitu anak kita. Ketika kita memerlukan bantuan, maka anak kita bisa menolong kita. Tetapi Allah menegaskan kepada orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Apa itu makna kafir? Kafir itu lawannya iman. Jadi orang yang menutup hatinya atas keyakinan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja rukun iman? Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan kepada malaikat, wa kutubih, dan kepada kitab-kitab,
wa rusulih dan rasul-rasul, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'minuna bil qadri khairihi wa syarrih, kepada ketetapan baik dan buruk. Dan ini orang-orang kafir ketika mereka menutup hati mereka tidak percaya kepada Allah. Jadi keimanan itu Bu ya, nggak boleh kita imannya setengah-setengah. Orang kafir ini, orang Bani Israel ini, keimanan mereka tuh suka setengah-setengah. Nggak percaya kepada Allah tapi percaya kepada hari akhirat. Nggak percaya kepada kitab-kitab, salah satu kitab Taurat, Zabur, Injil, tapi nggak percaya kepada Quran. Maka walaupun mereka ada sebagian yang percaya, sebagian lagi tidak percaya, maka mereka tetap mendapatkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Ibu-ibu, kita buka dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Surah An-Nisa kita lihat, ini tadi kafir, orang-orang kafir ini mereka setengah-setengah. Maka kalau kita lihat, terjemahannya saya bacakan. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi imannya itu dibeda-bedakan. Dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari kepada sebagian. Jadi dari sekian rukun iman tadi Bu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Bagi orang kafir yang tertutup hatinya, di sini juga menggunakan redaksinya innalladzina yakfuru. Di ayat tadi ayat 150 menggunakan redaksinya innalladzina yakfuru. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ada orang-orang yang ingkar ini berimannya sebagian dan sebagian lagi tidak beriman. Maka orang yang seperti ini mengambil jalan tengah antara iman tidak kafir tidak. Apa balasan dari Allah di ayat 151? Inilah balasan dari Allah. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Mereka lah orang-orang yang sebenarnya kafir sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi bagi orang kafir dalam surah Al-Imran ayat 10 tadi, bahwa anak dan harta mereka tidak akan mampu menolong mereka. Walaupun ketika mereka beriman, bersedekah, dihabiskan hartanya bangun masjid atau apapun, itu semua tertolak. Kenapa? Karena asas dasar yang pertama itu mereka sudah tidak yakini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah ditutup hati mereka tidak percaya kepada Allah, semuanya akan tertolak. Maka kita contohkan bagaimana kalau hukumnya orang kafir membangun masjid. Apakah apa yang mereka lakukan itu, kan banyak tuh Bu ya orang-orang non muslim membantu nyumbang masjid atau bangun sekolah. Apakah tetap ada ganjaran di sisi Allah apa yang mereka kerjakan? Maka itu dalilnya surah At-Taubah ayat 17. Surah At-Taubah ayat 17. Maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidakkah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah? Jadi apapun nanti orang musyrik memakmurkan masjid Allah, membantu, membangun apa semuanya, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Kafir lagi. Maka itu sia-sia amal-amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Maka nggak boleh yang namanya keiman itu nanggung-nanggung Ibu. Kalau kita beriman, Allah, Rasul dan semuanya kita imani. Kalau kita lihat bagaimana orang kafir percaya adanya Nabi Isa tapi Nabi Muhammad nggak percaya. Maka dikuatkan lagi salah satu contohnya kita tidak boleh beriman setengah-setengah. Nanggung-nanggung. Itu kita sudah baca di Al-Baqarah 85. Al-Baqarah 85. Ya. Kita baca terjemahnya saja. Kemudian kaum Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dengan kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawaran, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar sebagian kepada yang lain? Nah ini Bu, percaya kepada kitab Taurat tapi nggak percaya kitab yang lain. Nah
Nah, ini keimanannya setengah-setengah. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dan kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Orang lagi yang kalau imannya setengah-setengah akan mendapatkan azab yang berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita kembali ke Ali Imran ayat 10 tadi. Bahwa innalladzina kafaru lan tughni anhum, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir itu lawannya iman. Iman itu percaya, kafir itu menutup kepercayaan. Apa saja rukun iman tadi kita sudah bahas, maka yang dikatakan kafir itu menutup kepercayaan. Enggak percaya kepada Rasul itu dikatakan bisa kafir. Maka ketika kita juga sudah beriman enggak boleh setengah-setengah. Ditutup setengah, percaya setengah. Nah, itu juga balasannya orang yang seperti itu akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innalladzina kafaru la tughniya. Dalam kaidah bahasa Arab sesungguhnya orang kafir bagi mereka tidak akan. Kalau dalam kaidah bahasa Arab lan tughniya, lan itu ada la tidak, ada lan, ada lam, ada lan, ada la dalam kaidah bahasa Arab. Kalau Allah menggunakan redaksinya lan itu diartikan tidak. Maka tidak dengan kata lan itu adalah selama-lamanya tidak akan pernah berguna. Jadi selama-lamanya tidak akan pernah berguna. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta, benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagi orang yang beriman, harta itu bisa menyelamatkan mereka. Contoh ketika kita memiliki harta, bagaimana harta itu bisa menyelamatkan kita? Dengan bersedekah, dengan membantu orang lain, maka harta itu menyelamatkan kita. Tapi orang kafir sebesar apapun sedekah mereka, maka itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka. Orang beriman, anaknya itu ketika beriman bisa menolong kita. Apa itu salah satunya? Dengan doa paling tidak. Didoakan di dunia, didoakan akhirat. Maka di dalam hadis idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas shadaqah jariyah. Orang beriman dengan hartanya bisa sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, awwaladin shalihin yad'ulah. Ketika dia memiliki anak soleh, maka itu bisa beruntung bagi kedua orang tuanya yang selalu mendoakannya. Tapi bagi orang kafir, walaupun anaknya beriman, bapaknya kafir, maka doanya tidak akan sampai. Maka ada jarak antara orang beriman dengan orang kafir. Ini salah satu penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, jadi bagaimana? Ada orang kafir Allah tetap berikan harta juga kepada mereka. Hak harta iya, Allah samaratakan. Orang beriman dapat bagian harta. Orang kafir dapat bagian harta. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dalam orang kafir juga ada hak harta yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang yang sudah diberikan harta, contoh seperti orang kafir, atau ada juga orang yang beriman ketika diberikan kemegahan, harta, anak, kebahagiaan, tapi dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu namanya? Nah, ini kita sering dengar kata istidraj. Apa itu istidraj? Orang yang diberikan kenikmatan tapi dia membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya azab yang berbungkus nikmat. Istidraj itu azab yang berbungkus nikmat. Mana dalilnya istidraj? Al-An'am 44. Ini dalil tentang istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kamu pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ini diberikan kesenangan. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa.
Inilah salah satu orang-orang yang diberikan kelalaian atau istidros, azab yang berbungkus nikmat. Allah berikan kelalaian tapi nanti Allah binasakan. Maka inilah dikatakan di dalam Al-Qur'an ya Bu ya, bahwa bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ini ayat yang sering dibaca Agim ini kalau biasa ceramah ini. Agim selalu sering baca ayat ini kalau ceramah dalam surah Asy-Syura 26 ayat 88. Yauma la yanfa'u banun wala banun. Surah Asyura, Ustaz. ya surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat 88 ayat surah 26 ayat 88. Sudah ketemu Ibu? Iya, yauma la yanfa'u malu wala banun. Yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak berguna. Ini salah satu orang kafir. Harta mereka dan anak mereka tidak akan berguna. Apa yang berguna itu? Ayat berikutnya, illa man atallaha biqalbin salim. Ayat 89-nya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau keimanan, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bersih. Bersih itu apa? Keyakinannya totalitas. Enggak setengah-setengah. Tadi kalau setengah-setengah Ibu ya, ada percaya ini, enggak percaya ini. Orang yang seperti itu tetap terhukum kafir dan mereka diazab. Maka dikatakan orang yang bersih hatinya adalah orang yang keyakinannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah keyakinan kita mantap, maka harta dan anak kita akan berguna. Tapi kalau itu kita tidak mantap, maka anak dan harta tidak berguna. Maka sanggahan orang kafir itu bagaimana? Mereka menyanggah bahwa kami sudah memiliki harta dan anak banyak dan ini bisa menolak azab dari Allah. Ini orang kafir menyanggah. Mana dalilnya? Dalam surah Saba ayat 35, surah 34 ayat 35. Ini tanggapan orang kafir. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan mereka berkata, sampai berkata ini kalau kita bacain sebelum orang kafir, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu dan kami tidak akan diazab. Orang kafir itu berpikir dengan hartanya dan banyak anaknya itu bisa menyogok, bisa menolong mereka. Padahal sedikit pun Allah tidak akan terima apa yang mereka miliki, baik harta maupun anak mereka. Maka bantahan kata orang kafir, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzamin. Dengan mereka banyak harta dan banyak anak bahwa mereka tidak akan diazab, Allah balas bantahan mereka. Apa kata Allah? Allah langsung jawab, walaupun kalian banyak harta, walaupun kalian banyak anak, maka Allah tetap akan memberikan balasan kepada mereka dalam surah yang sama, lanjutan ayatnya di ayat 37. Surah Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. Saya bacakan terjemahan saja. Dan bukanlah harta dan anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami. Walaupun ya kadang orang beriman ya Bu ya, punya harta, punya anak, tapi hartanya tuh dia buat jauh sama Allah. Ketika dia memiliki anak membuat dia semakin jauh kepada Allah, melainkan orang-orang yang beriman dengan mengerjakan kebajikan, maka itulah orang-orang yang memperoleh balasan berlipat ganda apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau orang kafir Ibu punya harta dikeluarkan sebanyak apapun, punya anak mungkin di dunia bisa nolong anaknya, tapi belum tentu nanti di akhirat bisa menolong. Tapi bagi orang yang beriman ketika memiliki harta dan memiliki anak, mereka bisa mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari apa yang mereka miliki, harta dan anak mereka. Dan mereka akan senantiasa dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman ceritanya, ini ayat ini tentang bagaimana orang kafir. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir yang terpengaruh atas harta dan dunia mereka. Jadi orang kafir itu membanggakan harta, membanggakan anak, tapi Allah balas. Sebanyak apapun anak, sebanyak apapun harta, semuanya akan tetap ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke
Ali Imran ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta, benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Nah, kalau syai'a ini azab Allah, makna syai'a di sini diterjemahkan minallahi syai'a, azabnya Allah. Tapi kalau kita terjemahkan secara harfiah, selama-lamanya. Selama-lamanya harta mereka, anak mereka baik di dunia dan di akhirat tidak akan bisa membantu orang-orang kafir. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi waqudun nar, orang kafir itu menjadi bahan bakar api neraka. Apa saja lagi bahan bakar api neraka, Ibu? Pernah kita bahas nih ketika awal-awal dulu tadabbur. Apalagi bahan bakar api neraka selain orang kafir? Bahan bakar api neraka yaitu tadi bahasanya bahan bakar itu waqudun nar. Kudun itu orang kafir jadi bahan bakar api neraka. Kemudian Al-Baqarah 24. Iya, Al-Baqarah 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Selain orang kafir jadi bahan bakar api neraka, salah satunya wal hijarah. Batu akan menjadi bahan bakar api neraka. Kenapa batu itu menjadi bahan bakar api neraka selain orang kafir? Karena kebanyakan berhala itu terbuat dari apa, Ibu? Patung-patung itu terbuat dari apa, Ibu? Batu. Ya, jadi ini sebagai bukti bagi orang kafir yang ketika di dunia mereka tuh menyembah batu, semen yang dibuat dari batu, semen, sehingga nanti mereka tuh sama-sama dibakar dengan Tuhan mereka, berhala itu. Waquduhan nas wal hijarah u'addat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Di orang kafir itu selain dia juga jadi bahan bakar api neraka, dan batu juga menjadi bahan bakar api neraka bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ancaman Allah bagi orang yang tidak beriman, baik tidak beriman kepada Allah, baik tidak beriman kepada kitab, baik tidak beriman kepada Rasul, baik tidak beriman kepada hari akhir, baik tidak beriman kepada malaikat. Jadi ini ancaman dan kita tidak boleh setengah-setengah. Maka kita kembali ke Ali Imran. Wa ulaika hum waqudun nar. Apa contohnya? Umat yang telah lalu, hamba yang telah lalu di ayat 11. Ali Imran 11. Inilah contoh dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyontohkan bahwa ada orang yang sudah seperti itu. Apa itu contohnya? Kada bi ali Fir'aun. Keadaan mereka itu seperti keadaan pengikut Fir'aun, bahkan Fir'aun sendiri. Jadi Allah contohkan bahwa pernah sudah ada manusia yang kena seperti itu. Apa Fir'aun? Mengaku Allah, hartanya banyak. Tapi kan hartanya nggak bisa menyelamatkan Fir'aun. Tetap tenggelam juga dia di sungai Nil. Jadi kebanyakan dari banyaknya harta Fir'aun itu ya nggak bisa menyelamatkannya. Walladzina min qabli, dan orang-orang yang sebelum mereka, juga orang-orang yang dulu Qarun. Maka Fir'aun itu sudah mencoba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kapan Fir'aun itu ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh kita buka surah Yunus. Yunus ayat 90 sampai 92. Surah Yunus 90. Dan kami selamatkan Israel melintasi laut. Ini umatnya Nabi Fir'aun. Ada umatnya sebagian lewat selamat, ada yang tidak selamat. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Jadi Fir'aun ini punya harta, kekuasaan, bahkan kaum Bani Israel itu ketika kita tadabbur di surah Al-Baqarah mencuri hartanya, emas-emas dari kerakayaan Fir'aun dibuat sapi betina. Ini yang kalau dulu, Bu. Saking kayanya Firaun. Bukan sekedar kaya saja, dia menindas dan mengaku Tuhan. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, ini tinggal kepala saja lagi, sudah sampai leher. Aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel.
Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illa. La ilaha illallah, kita lihat ayatnya. Hatta idza adrakahul gharaq. Gharaq itu sampai kerongkongan. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bih. Dia beriman. Bahkan bukan itu saja, wa ana minal muslimin. Sudah mau di akhir hayatnya, sudah tenggelam sampai leher. Fir'aun ngaku orang Islam. Bahwa Islam ini sebenarnya bukan agama dari kita saja. Pada zaman dahulu juga Ibrahim Islam, Nabi Musa Islam. Jadi Islam ini adalah agama memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Kemudian maaf Ibu, sebentar ada tamu, Ibu manggil-manggil. Oke, mohon maaf Ibu, ada tamu. Ya, kita lanjutkan lagi Bu. Jadi bahwa Islam ini memang sudah agama dari nabi-nabi terdahulu, bukan sekedar umat Nabi Muhammad saja yang beragama Islam. Kemudian tadi ketika sudah sampai leher, air sudah sampai leher, Fir'aun itu mengaku beriman kepada Allah. Kemudian dia mengaku orang Islam. Lantas apakah diterima keimanan Fir'aun itu? Jawabannya adalah dalam surah An-Nisa ayat 17 dan 18. Surah An-Nisa ayat 17 dan 18. Innamat taubatu, sesungguhnya bertobat kepada Allah, lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib, faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Nah, orang yang diterima tobat itu segera. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ayat 18-nya. Ayat 18 ya. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah. Kapan tobat itu tidak diterima Allah? Dari mereka yang melakukan kejahatan sehingga apabila telah ajal kepada seseorang di antara mereka baru dia mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran dan orang-orang yang telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi kalau seandainya ajal itu sudah dekat dan tobat itu tidaklah diterima Allah dan mereka melakukan kejahatan sehingga apabila telah datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah dia mengatakan. Jadi orang-orang yang sudah dekat ajalnya, kemudian dia mengatakan bertobat, maka Allah tidak akan terima. Dan itulah tadi Fir'aun. Ajal itu sudah ditenggorokan, Ibu, sudah tenggelam, baru dia bertobat, maka tidak akan diterima. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika bertobat, itu belum dijemput lagi ajalnya. Makanya jangan ada kata-kata nantilah saya bertobat tunggu sudah tua. Belum tentu umur kita panjang. Karena Allah itu menutup pintu tobat ketika kita sudah dekat dengan ajalnya. Pintu tobat sudah ditutup. Maka kalau kita lihat Ibu ya, bagaimana Nabi Adam itu dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Contoh Al-Baqarah Nabi 37. Bagaimana Nabi Adam bertobat ketika melakukan kesalahan makan buah khuldi. Bertobatnya itu bukan ketika sudah dekat ajal. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya lalu dia pun menerima tobatnya. Maka Allah menerima tobatnya. Kenapa? Karena Adam ketika bertobat itu bukan ketika mendekati ajalnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Kemudian dikuatkan lagi dalam surah Toha ayat 122. Surah Toha ayat 122. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada.
kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberikan petunjuk. Maka ketika Nabi Adam alaihi salam bertobat, itulah doa yang beliau baca dalam surat Al-A'raf. Ini doa kalau kita ingin bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Inilah doa yang dibaca Nabi Adam alaihi salam dalam surah Al-A'raf ayat 23. Insyaallah mudah-mudahan Ibu sudah hafal semuanya. Al-A'raf 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata ketika melakukan kesalahan, siapa Adam dan Hawa, bertobat, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah bedanya tobatnya Fir'aun dengan Nabi Adam. Kalau Fir'aun tobatnya itu ketika ajal sudah sampai tenggorokan. Sedangkan Adam, dia diterima tobatnya karena dia masih sehat, belum mendekati ajal. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti saja tobat kalau sudah tua, takut-takut nanti ketika sudah sakit-sakitan itu dekat ajal, kita nggak terima lagi tobat kita. Ini yang dikhawatirkan Ibu. Maka perbaikilah diri kita. Sekarang itu sudah ada contohnya Fir'aun yang Allah contohkan. Kita kembali ke Ali Imran ayat 11. Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Jadi mereka tuh kafir. Tadi kafir cerita di ayat 10 tadi cerita tentang kafir. Yang namanya iman itu saya katakan tadi selain iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Nah mereka itu tidak mengimani kitab, mendustakan kitab, tidak meyakini ayat-ayat kami, tidak percaya kepada kitab-kitabnya. Maka fa'akhadhahumullahu bidzunubihim. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Ketika mereka orang-orang kafir dan para pengikut Fir'aun dan Fir'aun juga ketika sampai sudah ajal mendekati mereka tidak akan diterima tobatnya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat hukuman bagi mereka. Inilah salah satu bagaimana gambaran ancaman Allah kepada orang-orang yang kafir bahwa sampai kapanpun orang kafir, harta dan anak mereka tidak akan bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Mungkin ketika di dunia mereka diberikan kesenangan karena hak harta semuanya didapatkan baik orang beriman maupun orang tidak beriman. Tapi kemanfaatan harta belum tentu bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Di dunia mungkin bisa. Contoh orang yang kaya non-muslim ketika mungkin ada masalah bisa membantu dengan harta. Contoh orang kafir ketika memiliki anak mungkin pengacara ketika orang tuanya di suatu hukum bisa dibantu dengan anaknya. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Dunia mungkin. Tapi bagi orang yang beriman, dunia dan akhirat, harta dan anak mereka bisa menolong mereka. Bisa dipahami Ibu? Mungkin ada yang tanya lu, mungkin ayat 11 dan 12 ini silakan yang mau tanya. Baik, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu silakan bila ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa juga di type di kolom chat. Boleh Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Pak Ustadz, yang disebut dengan kafir itu hanya di luar non-muslim, ya maksudnya di luar non-muslim atau di dalam muslim pun ada dikatakan sebagai ini kafir gitu Pak? Iya, kafir itu intinya kalau dia beriman perkara dengan Allah itu kafir kepada Allah tertutup. Jadi kafir itu tergantung konteks. Kata-kata syukur di dalam Quran juga menggunakan bahasanya kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi kafir itu intinya menutup. Apa saja kalau dia tidak percaya kepada Allah maka dia menutup hatinya kepada Allah. Bisa juga di dalam surah An-Nisa, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Ketika orang yang menutup hatinya nggak mau belajar Quran bahasanya kafir juga. Intinya kafir itu kalau kita menggunakan bahasanya kafir, penutup. Sehingga dia menjadi bahasa Inggris kafir, tertutup kepada mana saja.
Ada orang yang terbuka hatinya kepada Allah tapi tertutup hatinya kepada Quran. Ada orang yang terbuka hatinya kepada Allah tapi tertutup hatinya kepada Nabi, nggak percaya kepada Nabi Muhammad kah contohnya. Maka tadi saya katakan ada orang yang setengah-setengah, dia mengatakan kafir, dia mengatakan beriman. Nah, orang yang seperti itu tetap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Kalau dari segi kafirnya dulu pernah saya sampaikan ibu-ibu, kafir itu terbagi kepada 4. Karena kan apakah orang kafir itu apa harus kita musuhi? Harus kita lawan? Kafir itu terbagi kepada 4. Yang pertama kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min. Baru yang keempat kafir harbi. Apa itu kafir zimmi? Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri muslim, memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, membayar pajak, mengikuti peraturan pemerintah, mereka tidak membuat kegaduhan. Maka orang kafir zimmi seperti ini tidak boleh dimusuhi. Mungkin Bu Momi punya tetangga non muslim, dia nggak ganggu Bu Momi, dia menaati hukum pemerintah, membayar pajak. Maka orang yang seperti ini tidak boleh diganggu. Kemudian kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Itu orang-orang yang memiliki perjanjian terkait perjanjian damai, perjanjian dagang atau selamanya kepada kaum muslimin, atau bertugas di antara satu negeri dengan negeri yang lain. Jadi contoh nih, ada tugas negara dari Amerika non-muslim pergi ke Indonesia yang negaranya muslim, nggak boleh langsung kita bunuh di airport, kita jegat di airport, wah ini orang kafir, nggak boleh, karena mereka ada perjanjian damai. Mungkin ada urusan negara, bukan maksudnya untuk memusuhi Islam. Maka kafir seperti ini harus dijaga. Kemudian kafir musta'in. Apa itu kafir musta'in? Orang yang melakukan mungkin perjalanan, perdagangan atau liburan. Orang Islam liburan ke Eropa atau orang kafir Amerika liburan ke Indonesia, mereka harus dijaga. Kemudian kafir harbi, inilah yang harus kita perangi. Apa itu kafir harbi? Yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka kafir harbi ini halal darahnya untuk ditumpahkan dan diperangi. Jadi nggak setiap orang kafir itu langsung menjadikan, angkat senjata. Enggak, tergantung konteksnya. Kafir yang bagaimana? Kalau dia kafirnya tidak mengganggu, itu juga harus dilindungi. Seperti itu Bu Momi. Iya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rara. Selanjutnya Bu Rara silakan. Ya, terima kasih Bu Admin. Ya, makasih Pak Ustadz. Saya mau tanya, di masyarakat kan ada seperti kepercayaan kejawen, tapi secara sosial mereka selalu bersama dengan orang Muslim, termasuk ikut tahlilan gitu. Dan kebanyakan anak-anak mereka itu kan Muslim, betul-betul Muslim, ya, ada sholat, tapi orang tuanya nggak sholat, ada sesajen gitu. Nah, jadi bagaimana kalau orang tuanya meninggal? Karena kan biasa ada sih kejadian di depan rumah kami, itu orang tuanya kejawen. Nah, jadi anaknya itu waktu meninggal orang tuanya diperlakukan seperti Muslim lah, dimandikan, disolatkan, dikuburkan secara Muslim. Nah, kalau anaknya berdoa untuk orang tua yang seperti itu, sampai nggak doanya Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, apa hukumnya? Perdukunan, kejawen, ada yang menganggap puasa selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukum yang seperti ini musyrik. Maka musyrik itu dalilnya dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa, saya cari ayatnya saya pastikan. Ini dalam surah An-Nisa ada 2 kali dia terulang. Surah An-Nisa An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru, surah An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa karena mempersekutukannya. Syirik, apa itu syirik? Menganggap ada sesuatu yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala atau yang kuasa selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengampuni apa-apa dosa selain syirik.
itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian ayat lain lagi dalam surah An-Nisa juga ayatnya, saya lihat ayatnya Bu, 116. Bunyinya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah, intinya orang yang musyrik itu Allah tidak akan mengampuni dosanya. Nah, bagaimana hukumnya kalau anaknya tiba-tiba menyolatkannya seperti orang muslim, padahal orang tuanya kalau ditanya dia tetap beriman kepada Allah, tapi ada Tuhan kedua. Ini seperti perdukunan yang meyakini bahwa akan bisa menolongnya. Apakah yang dilakukan anaknya itu tetap diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Perkara terima tidak diterima itu perkara Allah. Tapi kalau kita melihat dari para dalil ini, Allah tidak mengampuni selagi mereka ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terhitung musyrik. Yang namanya musyrik itu sudah terhitung kafir, Ibu. Doanya nyampe nggak Pak Ustadz kalau anak-anaknya mendoakan setelah meninggal orang tuanya? Ya. Seperti kita insya Allah anak soleh mendoakan orang tua insya Allah sampai. Bagaimana dengan mereka? Ya, inilah tadi dalam yang kita tadaburi, Bu. Ali Imran ayat 10. Harta dan anak tidak akan dapat menolong mereka. Kalau dia sudah kafir, tertutup. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Anak juga nggak akan bisa membantu. Oh, berarti udah termasuk seperti keluar dari Islam ya Pak Ustadz? Saya tidak bisa mengatakan dia keluar dari Islam. Saya nggak berani juga. Ya karena KTP-nya biasa sih ya, Islam. Mungkin gitu. Islam, tiba-tiba dia pergaulannya sholat, Islam, ada ikut dia, tahlilan. Ya ada tahlilan, masih kejawen. Perkara mungkin itu wallahu a'lam. Tapi kalau kita merujuk, kalau memang dia sudah kafir, itu yang namanya kafir, anak tidak bisa membantu. Tapi mungkin kalau anaknya tetap mendoakannya itu sah-sah saja. Tapi perkara diterima atau tidak terima itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik Pak Ustaz. Dia tidak bisa mengatakan wah nggak sampai wallahu alam, karena sampai atau tidaknya itu Allah. Karena kita tidak tahu hatinya ya Bu ya, karena mungkin dia melakukan kejawen, sholat iya, infak iya, haji iya, tapi di samping ada kejawen. Wallahu alam. Saya juga nggak bisa pastikan, tapi intinya itu tidak boleh. Ada pasang sesajen, ada perdukunan, itu nggak boleh. Seperti itu Ibu. Oh iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ibu. Ada lagi yang mau tanya Ibu? Baik, ada lagi Ibu-ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Nggak Ustadz, catatan saya yang tadi kafir terbagi 4, betul nggak ya Ustadz? Dengan muslim harus mematuhi aturan ya, orang kafir yang tinggal di negaranya masing-masing mengikuti jenama ya. Kemudian orang saya dari utus negara, ya benar Ibu, benar. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jadi ini yang di chattingan Bu Tutut inilah macam-macam kafir. Jadi jangan setiap yang namanya kafir langsung kita musuhin ya Bu ya, enggak, tergantung. Karena memang Rasulullah juga bermuamalah kepada orang kafir. Bahkan ketika sebelumnya, ketika dulu kita membahas tentang hutang, Rasulullah itu salah satu baju perangnya tergadai kepada orang kafir. Sampai beliau wafat belum bisa membayarnya. Nah itu salah satu juga Rasulullah menggadaikan baju perangnya kepada orang kafir. Seperti itu Ibu. Ada pertanyaan Ibu? Ini sudah mau dekat asar di Medan. Berapa menit lagi? Silakan Ibu-ibu apabila ada pertanyaan. 4 menit lagi asar di Medan. Bentar lagi asar ya Ustaz? Ya 4 menit lagi di Medan. Kalau dilanjutkan ayatnya mungkin tidak sempat. Mungkin besok ayat ke-13 12 atau satu lagi ayat 12 pendek ini. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat ini asbabun nuzulnya ayat ke-12 ini, yaitu ketika perang Badar.
Bagaimana terjadi ketika perang Badar, Ibu? Berapa pasukan kaum muslimin? Jumlahnya adalah 313. Sedangkan kaum kafir ketika itu 950. Maka ini membuat keyakinan kita, Ibu. Jangan pernah takut walaupun mungkin dari golongan kaum muslimin jumlahnya sedikit melawan orang kafir, maka Allah tetap akan berjanji kepada orang yang beriman, Allah akan tetap menolong mereka. Itulah dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surah 47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi salah satunya dilihat dari perlengkapan perang kaum muslimin terlalu sedikit, berapa kali lipat. Dari 313, 950 berarti 3:1 ya Bu ya. 3:1 dari segi persenjataan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Allah berikan pertolongan kepada mereka. Maka di ayat ke-12 ini asbabun nuzulnya salah satu contoh lagi Bu ya. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan. Allah menggunakan bahasanya pasti. Kalau di hati kita tidak ada kesombongan, keyakinan ada pertolongan Allah menggunakan bahasanya pasti. Pasti kamu akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Nah, ini dulu pernah saya sampaikan juga. Ada tempat tinggal, ada tempat menetap, ada tempat tinggal Bu ya. Dan bagi orang kafir ini tempat tinggal, ada tempat tinggal. Yang namanya tempat tinggal itu selamanya. Saya tinggal di sini, ada tempat menetap, ada tempat tinggal. Nah bagi orang kafir ini neraka jahanam ini adalah tempat menetap bagi mereka. Tapi bagi orang beriman, kalau seandainya amalnya kurang, tiba-tiba mungkin dia percaya kepada Allah, maka dia hanya neraka jahanam sebagai tempat tinggal. Tapi bagi orang kafir itu bisa menjadi tempat tinggal dan tempat menetap. Dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang kafir, neraka jahanam. Maka inilah janji Allah. Kalaupun dalam kehidupan ada perperangan, pertikaian atau organisasi, wah nampaknya nih kelompok sana kuat. Kenapa jumlahnya banyak? Saya ngikut ke sana sajalah. Karena saya jumlah muslimin terlalu sedikit. Akhirnya kita berpaling. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 7 tadi, Allah akan tolong kita. Yang jadi permasalahan ini banyak yang nggak yakin. Itu sudah ada buktinya. Tadi contoh bukti yang kafir tadi yang tidak ada manfaat hartanya itu Firaun. Contoh bahwa orang kafir itu kenapa dikatakan lemah orang kafir itu Bu? Sehingga ketika mereka berperang saja dalam perang Badar itu tidak di Allah katakan langsung dikalahkan. Salah satunya kenapa orang kafir itu dikatakan lemah? Harta dan anak mereka tuh nggak dipandang Allah. Sehingga mereka itu dikatakan orang lemah. Itulah orang kafir Ibu. Maka ketika ada perperangan Allah langsung katakan mereka pasti akan dikalahkan. Seperti itu Bu. Ya Bu Rara mau tanya lagi. Ya terima kasih Pak Ustadz. Ini Pak tentang satu keyakinan ya. Bapak kan pernah mengatakan kita jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah. Nah, jadi ada satu kasus Pak, seorang perempuan telah diangkat rahimnya sebelah. Jadi sebelah lagi masih ada. Yang sebelah itu kan kasusnya ada kista. Nah, jadi begitu ke rumah sakit langsung diputuskan untuk operasi. Jadi nggak tahu lah istilahnya kayak diangkat rahimnya sebelah. Nah, kemudian ada kasusnya lagi di sebelahnya ternyata ada gitu. Nah, jadi dia berharap ya karena dia belum punya anak, dia berharap ya Allah memberi dia keturunan, tapi memang dokter kata kemungkinan itu sangat tipis. Bagaimana meyakinkan atau kalaupun support dari keluarganya bilang ya udah kamu minta terus sama Allah gitu. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Karena dokter sendiri bilang sudah tipis gitu. Ya. Ini masalah keyakinan kepada Allah. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Ketika saya buka dulu cerita dalam awal surah Ali Imran tentang bagaimana kekuasaan Allah, salah satunya ayat ini meyakinkan la taqnatu mir rahmatillah dalam Quran itu.
jangan pernah kita putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satunya keluarga Imran. Siapa istrinya? Hinnah yang sudah tua, tidak mungkin punya anak, tapi Allah berikan keturunan. Kemudian secara logika ada tradisi di suatu wilayah tersebut ketika sudah dilahirkan Maryam. Gak boleh orang yang mengurus gereja selain laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Maryam Allah berikan satu keistimewaan di luar lagi kebiasaan masyarakat. Kemudian orang bisa lahir itu kalau ada suami. Tapi apa kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tapi Maryam bisa punya anak Isa. Kemudian seorang anak bayi tidak akan mungkin dia bisa berbicara. Tapi Nabi Isa ketika masih bayinya bisa berbicara. Dan ini suatu paradigma kepada kita. Kita sering baca Quran. Salah satunya dalam surah Yasin di Al-Baqarah ada kalimat kun fayakun. Benar Ibu? Dalam surah Yasin ada, dalam surah Al-Baqarah ada kalimat-kalimat fayakun. Kalau Allah berkehendak apa yang tidak mungkin. Maka kalaupun seorang sudah diponis oleh dokter tidak mungkin punya anak atau diponis dia tidak akan pernah sembuh lagi, maka jangan pernah dipikir di otak kita kalau Allah tidak akan menolong kita. Allah dengan kuasanya bisa berkehendak sesuatu yang di luar logika manusia. Maka seorang yang beriman itu tidak boleh pesimis, harus tetap optimis. Walaupun secara ilmu kedokteran saya sudah tidak memungkinkan, tapi ingat, seorang yang beriman itu selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gampang bagi Allah menjadikan bumi ini terang jadi gelap, gelap jadi terang. Mengatur bintang-bintang yang tidak bertabrakan, apalagi sekedar menitipkan suatu anak di dalam rahim seorang wanita, walaupun secara logika tidak akan mungkin dia punya anak. Sudah ada buktinya mungkin Maryam. Apalagi yang jelas ada suami istri. Nah seperti itu Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, jadi ayat ini Ali Imran ketika kita buka dulu adalah menanamkan keyakinan dalam hati kita. Dan ini juga menghadapi orang kafir, walaupun jumlah orang beriman sedikit, harus ada keyakinan. Walaupun jumlah sedikit, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita pesimis. Seperti itu Ibu. Oke Bu? Cukup Bu Rara? Cukup Bu Eli? Iya Pak Ustadz, cukup ya. Karena kita pun salah satu temannya Pak mau kasih support karena dia sangat sedih, hari-hari sangat sedih. Boleh ceritakan gimana dalam surah Ali Imran ini Bu ya? Hal yang di luar logika manusia tapi Allah berikan semuanya. Tapi mereka tuh bagaimana keluarga Imran ini Bu? Mereka itu jalannya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ketika pingin mau tapi sama Allah jauh. Nah ini juga jadi masalah. Allah itu memberikan pertolongan kepada hambanya ketika hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ibu. Jadi jangan pernah bosan untuk bermohon kepada Allah. Oh berarti disarankan dia harus banyak-banyak ibadah ya Pak ya? Ibadah, apapun itu. Apapun itu. Iya. Oh iya. Oke baik, makasih banyak Pak Ustadz. Ya sama-sama Bu Rara. Oke Ibu. Oke Bu Eli cukup? Cukup sepertinya Ustadz, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah juga masuk waktu asar juga di ini Ustaz. Baik Ustaz, silakan ditutup. Ibu semuanya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah besok kita ayat ke-13. Kita tutup, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.